tuh ada apa sih sebenarnya sih? Ya aku juga gak tahu. Enggak, ini tuh mau ngapain sebenarnya? Ada apa? Weh, apa nih? Welcome to apa nih bang? Oh, menarik. Gather with us. 107,9 FM 8EH Radio ITB, your entertainment and music station. What's up Kampus Mania, balik lagi sama aku di sini yang siap yapping bareng sama Kampus Mania setelah sekian lama karena kita udah terpisah waktu juga karena sibuk masing-masing. Dan sekarang kita balik lagi dengan nuansa yang berbeda karena udah ada angkatan 24. Wow. Mungkin buat Kampus Mania yang angkatan 24 nih, feeling aku sih ya, kayaknya lagi nyari kosan atau mulai cari printan-printan gemes di Shopee, ya gak sih? Iya bener banget. Kalau aku sih dulu pas waktu-waktu gini ya kayaknya lagi sibuk buat kayak pusingin pretest gitu gak sih? Kalau Abel. Oh iya, sekarang mereka habis pretest juga gak sih kemarin? Mungkin dak-dikduk kali ya menunggu hasilnya karena sistemnya agak beda nih sama tahun kita yang sebelumnya. Bener-bener. Nah tapi sebelum kita lebih lama lagi ngobrol-ngobrolnya, kan ini Kampus Mania pada bingung nih, ini dari tadi kita ngomong sama siapa gitu ya. Mungkin first kita bakal perkenalan dulu ya. Halo Kampus Mania, aku Amira. Ada Abel di sini. Signing in di sini ada Cindy. Dan kita di sini bakal nemenin 30 menit ke depannya Kampus Mania. Thank you buat Kampus Mania yang udah dengerin podcast GWS ini ya, udah setia dengerin. Dan gak kerasa aja ini udah episode 4, yaitu Dear Maba, This Is You From The Future. Kalau di episode 3 nih, episode sebelumnya kan teman-teman kita yang lain udah ngebahas soal sosial media versus realita. Kalau gue dengerin sih kayak mereka ngebahas soal fenomena kepribadian seseorang di sosial media yang berbeda dengan sehari-hari. Dan pastinya di episode kali ini gak kalah seru dong ya sama episode sebelumnya. Pastinya dong. Terus kan apa kan sekarang kan udah ada maba nih. Maba gitu mah tertariknya tuh bukan tertarik. Apa sih Bel? Kayak pasti ada gathering, bener gak? Iya, soalnya gue dulu juga ada, Amira juga pasti ada. Pasti, semuanya ada gathering biar makin bonding ya. Bener banget. Nah, mungkin buat Kampus Mania yang mungkin baru masuk atau gatheringnya belum ada atau belum, mending gather with us dulu gak sih? Bener-bener, gather with us dulu sama Amira, Abel, dan Cindy. Di episode 4, Dear Maba, This Is You From The Future. Kan kita udah 1 tahun nih melewati TPB ini. Bener. Udah keluar nih IPK-nya, IPK-IP. Yang jangan dibahas itu ya, jangan dong. Sarip. Nah kalau aku bisa ngomong ke diri masa lalu, diri aku yang masa lalu, gue akan ngomong ini gitu. Karena ada beberapa penyesalan ya selama masa TPB ini yang bikin gue kayak gitu. Jadi untuk Kampus Mania nih yang baru masuk untuk maba, kita ada beberapa wejangan. Aduh kayak tua banget. Tapi ya kayak gitu. Kita mau ngomongin things I wish I knew before college gitu. Pertama mungkin kalau aku bisa ngomong yang paling beda dari SMA sama kuliah ini, jujur nilai. Kenapa nilai itu? Soalnya pas baru masuk kuliah nih ya, pas pertama kali tuh kuis kalkulus. Gak ada yang, dosennya tuh gak ngomong kalau kita bakal kuis kalkulus. Jadi kayak tiba-tiba gitu loh kuis. Dan waktu itu aku kayak masih baru kan, belum cepet gitu adaptasinya. Jadi kayak belum belajar banget lah. Nah pas kuis ini, pas di bagian hasil nilainya itu bener-bener jelek banget. Sejelek itu lebih udah bukan, kan orang-orang tuh bilangnya nilainya kayak ukuran sepatu gitu ya, tapi ini udah bukan ukuran sepatu lagi nih. Ukuran apa? Bukan ukuran, ini mah umur. Cindy juga kayaknya punya pengalaman yang sama ya. Ya jujur pernah. Kalau misalnya ngomongin soal nilai umurnya anak kelas 5 SD kebetulan. 11. Belum lulus SD. Belum. Gak apa-apa. Masih awal-awal
awal, masih baru masuk kan ya. Masih hari pertama kuliah gitu kan, Zin? Iya bener banget. Ngomongin soal hari pertama kuliah, ini juga ada perbedaannya sama SMA. Mungkin dulu kayak pas hari pertama kuliah ketemu guru Indo, mungkin kan disuruh nulis pengalaman saat liburan. Masih senang-senang lah gitu belum belajar. Kalau kuliah, hari pertama langsung belajar. Kalkulus, fisika, olahraga lari gitu kan. Gak ada istirahatnya ya? Gak ada. Langsung digempur realita Ya, ya? iya. Kayak kalau aku sendiri gitu ya, emang tetap pasti ada perbedaan gitu sih dari kuliah sama sekolah. Jadi kayak cara belajar aku pun juga menyesuaikan gitu. Kayak misalnya kalau dulu aku lebih banyak mainnya, kalau sekarang masuk kelas ya mungkin baca materi dulu dosen sebelum masuk kelas. Tapi itu cuma awal-awal ya. Kalau makin hari juga sebenarnya makin malas. Tapi ya udahlah, yang penting kan ada gitu yang isi di otak gitu. Kalau misalnya Cindy ada gak sih hal yang kayak diseselin gitu waktu awal-awal pas jadi maba? Ada yang pasti. Dulu tuh gue tuh tukang procrastinating gitu loh. Sama sih itu. Guys, itu penyakit Semua orang gak sih? Kayak mau ujian, kayak padahal udah seminggu sebelum ujian, tapi kayak gue tuh tetap kayak ya udahlah gampang lah, masih ada nanti gitu. Diundur. Pas ujian jebret. Susah, bro. Terus demot gak tuh? Demot banget lah. Tapi kayak demot tuh penyakit semua orang juga gak sih? Apalagi yang suka procrastinating seperti kita gitu. Setuju. Tapi kalau gue untuk mengobati kedemotan itu, gue ikut hal-hal yang non akademik kayak unit kah atau kepanitiaan kah. Kalau kalian ada ikut-ikut gitu juga nggak? Gue kebetulan ada. Contohnya ini sekarang 8EH my love. Our family, yes bro. Iya bro. Terus tuh kayak dengan gue join 8EH tuh gue dapet banget kayak gue dapet teman baru, keluarga baru, dapet tempat yeping juga. Pokoknya seru abis gitu deh. Kalau Amirong gimana nih Amirong? Ya sama sih, ikut juga non akademik. Kayak awalnya sih lihat orang-orang ngepost Tibon gitu ya, terus kayak lah ini apaan gitu. Terus jadi penasaran, terus jadi ikutan juga deh gitu. FOMO ya, FOMO. Sedikit FOMO, tapi gak yang se-FOMO itu. Tapi nih ya, ngomongin tadi akademik sama non akademik, pernah gak sih kayak Abel tuh hancur gara-gara gawe si non akademik ini gitu? Kalau aku alhamdulillah nggak sampai hancur, tapi emang ketetaran dan tidak tidur ya, Wak. Setuju. Kebetulan bisa dilihat dari nilai indeks semester 1-nya Cindy ya, agak miris bisa dilihat karena waktu itu juga kan masih sibuk, baru masuk 8EH juga, jadi kayak belum bisa ngehandle dua-duanya. Jadi ya salah satunya loss, yaitu akademik. Gak apa-apa, yang penting comeback di semester 2 gitu. Terus gimana semester 2? Comeback? Lumayan. Kurvanya naik sih. Alhamdulillah dong. Gak apa-apa. Proses. Semua ada prosesnya gitu ya. Pelan-pelan tapi pasti ya, Pak. Benar. Tapi kalian kalau misalnya belajar tuh suka kayak nyatet-nyatet gitu gak sih? Gue tuh dulu pas awal masuk masih rajin nyatet tuh. Cuman pas semester 2 ini kebetulan tidak pernah nyatet ya. Gimana tuh? Ya mungkin bisa ditingkatkan lagi, Mbak, niatnya. Tapi kayak gue ngeliat banyak banget orang-orang yang nyatet pakai iPad gitu. Lo juga nyatet pakai iPad? Iya, semester 2 nyatet pakai iPad. Tapi tunggu. Kan tadi Cindy bilang untuk semester 2 ini kurvanya naik nih. Nah, ini Cindy ada tips gak sih buat kampus mania yang baru masuk nih, buat maba-maba, tips walaupun ada gawe non akademik yang banyak tapi masih tetap seimbang gitu sama akademiknya. Sebenarnya tuh ini feeling sini juga kayaknya bakal disinggung sih sama kalian juga. Tapi kalau bagi gue tuh yang jelas yang numero uno adalah punya teman. Betul. Apalagi teman yang imba, yang IP 4. Ya meskipun kita tidak, gimana ya ngomongnya ya, kalau saya ngomongin manfaatin kan jahat banget. Cuman kayak terkadang tuh kalau misalnya punya teman yang emang pintar
dan emang open untuk ngajarin orang, gunain aja. Soalnya kan sama-sama benefit juga, dia mengajari kita dan kita juga diajarin jadi pinter deh. Simbiosis mutualisme. Jadi Keren. bukan yang BTW ya, tapi ini emang sangat saling menguntungkan gitu. Benar. Harus menemukan lingkungan yang suportif gitu ya, supaya ada peningkatan juga, nggak cuma di akademiknya tapi kehidupan sosialnya juga ada begitu. Yes, bener banget. Karena kuliah ini bukan cuman belajar ya, tapi tentang mencari relasi baru. Karena kan kita butuh info-info juga kan dari yang lain, gak bisa sendiri gitu, hidup sendiri di kuliah ini. Setuju. Tapi kalau aku ya, kalau misalnya belajar itu biasanya nunggu kayak orang-orang belajar dulu, kayak FOMO gitu loh. Misalnya kayak kan sejujurnya orang ini agak pemalas ya untuk belajar. Tapi kalau misalnya ngeliat orang-orang belajar tuh jadi kayak kok belajar, gue jadi pengen gitu. Apalagi dengan yang tadi gue bilang kan, kayak dibandingkan pas SMA, orang-orang kuliah tuh banyak banget yang pakai iPad atau pakai tablet atau pakai apa. Tapi kayak sebenarnya itu hal yang penting gak sih buat kalian? Jujur, gue sendiri circle gue tuh ada berapa yang pakai iPad. Bisa dibilang iri sih iri. Mereka gak usah bawa beban-beban berat seperti gue karena semuanya ada di iPad. Cuman kayak at some point juga kayak gue ngerasa kayak gue kan masih pakai binder kan ya, berarti kayak tradisional juga oke kok. Kayak gue tahu track gue segimana. Kayak tulisan gue juga merapikan tulisan gue. Terus kan kalau saya tulisan gue nggak tahu sih ya ini gue doang apa gimana. Cuman kalau setiap kali gue nulis di kertas tuh entah mengapa lebih masuk aja gitu loh ke otak gue. Entah karena mungkin permukaannya masih kasar, gak kayak iPad yang mulus licin gitu. Tapi gimana nih bagi yang pengguna iPad nih yang ini nih? Jujur nih ya, dari pengalaman, kalau semester 1 nih ya, aku tuh pakainya kertas. Dan semester 2 aku pakai iPad, jadi ada pengalamannya. Kalau semester 1 pas pakai kertas tuh, iya tadi setuju kata Cindy, berat. Bawanya karena banyak kertas. Dan terus kalau di kertas tuh kan beda ya, dia gak bisa, kalau salah tuh bisa langsung bisa dipindahin atau bisa dihapus, bisa langsung ganti warna si tulisannya gitu kan. Tapi kalau di kertas tuh menurut aku benefitnya tuh dia kayak lebih hafal gitu loh, lebih masuk ke otak karena kamu bener-bener nulis dan kalau salah kamu tuh ngulang lagi gitu kan. Kalau di iPad dia kayak harus langsung hapus gitu loh, jadi kayak bisa manipulasi gitu ya ngomongnya. Bahasanya manipulasi, Wak. Iya. Tapi gue juga ada sih temen yang bahkan semester 1-nya dia pakai iPad, semester 2-nya malah dia yang pakai kertas karena kayak menurut dia itu lebih masuk dan lebih efektif di dia. Jadi kayak sebenarnya mau pakai iPad atau enggak itu balik lagi ke diri orang masing-masing gak sih? Kayak gak ada yang ngejudge lo pakai apa juga ada gitu. karena yang IP-nya 4 juga ada yang pakai kertas, ada yang pakai iPad, kayak nggak harus FOMO gitu lihat orang-orang pakai iPad dan kita masih pakai kertas. Setuju banget. Tadi kan udah bahas nih soal per-iPadan dan berkertasan ini. Jujur kalau misalnya gue sendiri gimana ya? Kan biasanya kan kalau misalnya ujian-ujian gitu harus belajar dong otomatis. Dan terkadang tuh gue searchingnya di drive akademik. Kalian juga gitu gak sih? Ada drive akademik gak di fakultas kalian? Aku ada sih. Ada pasti, semuanya ada pasti dari BPA. Dan itu menurut gue sangat amat membantu gitu loh. Gue juga ngeliat teman-teman gue kayak ada juga yang pada pakai iPad. Ada juga yang les-lesan. Iya masih di iPad, maaf. Ada yang les, ada juga yang tutor sebaya gitu-gitu tuh di fakultas gue juga ada. Mungkin ini beda sama kampus lain, maaf kalau pick me, tapi kayak kita tuh masih ada les gitu loh. Maksudnya kita udah kuliah dan masih ada les kayak gitu. Setuju sih. Tapi membantu kan ya? Ya Membantu. Soalnya ada nih teman kosan gue. Dia tuh semester 1-nya tuh nilai fisikanya tuh UP malah. Tapi kayak pas semester 2 kemarin kayak gue nanya kayak, fisika lo aman? Aman. Indeksnya apa? B. Buset, gara-gara les. Jadi B. Kalau kayak gitu gue juga mau les sih sejujurnya kalau tahu bisa meningkatkan indeks seperti itu banget gitu loh. Jadi pada intinya kalau indeksnya mau naik adalah dengan belajar. Ya, number one harus belajar. Nah, belajar, selain belajar
Kalau aku belajarnya tuh kan kayak orang-orang tipe belajar yang beda nih. Nah, pas kuliah ini jujur ada perbedaan dari pas SMA. Soalnya pas SMA tuh aku lebih suka belajarnya sendiri dan ngerjain semuanya sendiri. Nah, tapi pas kuliah ini jujur kalau belajar bareng temen tuh jadi lebih masuk dan jadi lebih bisa gitu dan enjoy karena gak sendiri gitu. Jadi ngerasa ada teman seperjuangan ya, Wak. Nah, makanya untuk mencari teman seperjuangan itu kita harus cari dari awal. Kalau dari gue sih, gue pertama kali nyari temen tuh dari kepanitiaan gathering. Ih, sama, gue juga. Itu tuh kayak gue mulai ketemu temen gue yang sekarang. Terus kayak ternyata puji Tuhannya langgeng sampai sekarang kayak masih sering belajar bareng juga gitu. Tapi kayak biasanya tuh maba-maba tuh masih pada kayak malu-malu gitu kan kalau awal masuk. Karena kan kayak ini orang gak kenal, terus gue harus reach out-nya gimana. Coba dong tips dari Mami Cindy apa nih buat mereka? Jujur karena gue ekstrovert parah dan gak punya urat malu saat ketemu orang pertama kali. Jadi kayak apa ya, SKSD-in aja gak sih? Soalnya kalau misalnya gak lu SKSD-in tuh lu gak akan bisa deket gitu. Karena bisa jadi juga kayak temen yang lu tuju nih dia juga kayak takut-takut gitu juga loh buat kenalan sama lu gitu. Ya gak sih? Bener gak sih? Iya, soalnya dulu cutting gue pernah memberikan wejangan. Pokoknya 3 bulan pertama lo harus nyari temen ya, karena itu akan menentukan pertemanan lo di masa depan. Betul. Karena kayak 3 bulan pertama tuh semua orang lagi pada nyari teman gitu kan. Jadi kayak ya udah sih, apalah itu kata malu. Lu reach out aja semuanya, cari yang cocok, terus nanti buat nemenin lo di bulan-bulan berikutnya. Dan turns out masih awet sampai sekarang. Kalau Amira awet gak pertemanannya dengan yang dulu-dulu? Alhamdulillah masih awet Mas. Masya Allah, tabarakallah. Gimana dong biar tetap awet-awet sampai sekarang gimana tuh? Yang jelas orang tidak luput dari kesalahan, yang jelas. Mungkin kita terkadang membuat mereka jengkel pasti. Tapi yang jelas kayak kalau misalnya lu nyadar, kalau misalnya lu nyebelin ya say sorry dan mengakui kalau lu salah. Dan maksudnya berusaha untuk mengubah sifat jelek lu itu. Karena kan itu juga akan menjadi hal yang baik juga buat diri kita. Betul tidak? Benar, dan menurut gue orang-orang yang bisa nerima kita tuh kayak pada akhirnya itu nanti akan tersaring dengan sendirinya gitu loh. Kayak Tersaring. iya, kayak misalnya awal-awal nih lo kan bebas berteman dengan siapa aja. Tapi nanti makin berjalannya waktu, oh makin ketemu nih ini yang cocok. Yang real friends ya, bukan Wow, fake orial gitu. Oh no, pakai tinggalin, enggak dong. Tapi kayak ya udah. Jadi bukannya yang langsung putus hubungan tapi kayak jadi nggak dekat aja gitu ya. Ya, kalau misalnya dia sudah membawa pengaruh buruk, dijaga jarak aja, bukan yang tiba-tiba kayak love fake friend, Sindiran WA. atau hapus profil WA. Sindir-sindiran di Twitter. Aduh. Di private Twitter biasanya, di Twitter sambat gitu. Ya Allah, anak zaman sekarang mana di Twitter. Setuju banget. Nah, tadi kan kita udah bahas soal eksternalnya, pertemanan segala macem, dan gue juga udah singgung soal kita harus mengimprovekan diri kita sendiri biar kita juga jadi better untuk diri kita sendiri dan untuk anak sekitar kita. Dari kalian kira-kira ada tips and trick nggak nih buat internal? Anjir, internal nggak tuh? Karena tadi kita udah menyinggung sedikit soal procrastinating, which is the kebiasaan buruk yang tidak bisa selesai-selesai ya gitu. Kayak menurut gue itu sih yang sebenarnya harus dikurangin lah. Kalau belum bisa dihilangin pelan-pelan aja dikurangin. Kayak tahu prioritas apa yang harus dikerjakan. Utamain dulu akademiknya baru main. Apalagi Mir? Apa tadi? Utamain prioritas. Terus Number 1, ingat tujuan awal kuliah, mau belajar bukan untuk main-main. Buset, Mami Amira. Respect. Tapi intinya harus balance lah ya antara akademik sama non akademik. Jangan belajar terus, nanti kamu stres, demot, gila nanti. Bener. Boleh jangan.
walaupun belajar tetap harus dikasih asupan bermain, self reward ya kan, self reward nih. Mami sini demen banget nih self reward. Betul, seperti impulsif dari Nangor ke Bandung untuk jalan-jalan di Pascal, tiba-tiba beli vinil yang harganya lumayan itu. Terus apa lagi ya Bel? Aduh, kayaknya kalau dihitung-hitung bisa kita liburan sekarang ke Jepang Sin dengan segala keimpulsifan lo itu. Karena emang iya kan, orang-orang main tuh biasanya kita suka FOMO, pengen ikutan main. FOMO. Nah, nih ngomongin FOMO nih. Aduh, ini kayaknya penyakit para maba. Kayak aku yakin berapa ya, 97% lah. Riset dari mana itu Mbak? Dari ada feeling. Semua maba tuh nih yang baru masuk kampus nih, semuanya pada FOMO. Pasti kan soalnya nih ya, pengalaman waktu pertama kali masuk pas semester 1, lihat orang-orang di Instagram pada ngepost tuibon kayak organisasi lah, panitia, terus kayak ada lomba-lomba. Dan pas itu kayak kok orang-orang udah ambis gitu ya dari awal. Masa aku kayak gini-gini doang masih liburan, yang lain udah pada ikut latihan ini, latihan itu. Aduh gitu kan, rasanya kayak tidak berguna gitu. Tapi gak apa-apa, jangan FOMO, jangan ikutin orang-orang guys, karena pasti itu ada baik dan buruknya. Nah kalau Abel sini ada pernah pengalaman FOMO dan positif negatifnya gak? Kalau aku paling iya sih, sama ngeliat di medsos kayak teman-teman gue pada ngepost tuibon, kok gue kayak di sini aja ya. Tapi kayak ya udah, kalau menurut gue semua orang pasti ada apa ya, fasenya masing-masing. Iya, ada ini jam terbangnya masing-masing. Jam terbang, kita terbang sekarang ke Jepang. Terbang kita semua. Tapi kayak bener sih, kayak yang FOMO tuh banyak banget. Karena jujur gue juga awalnya tuh paling kalau misalnya maba baru masuk tuh, panitia terpusat pertama tuh pasti Wisokto kan. Ya. Untuk ITB. Untuk ITB. Karena kita seorang ITB, jadi kita patokannya anak ITB ya Mas Mania. Karena Wisokto itu Oktober dan kita kan mendekati UTS juga. Dan aku lihat banyak banget kayak teman-teman aku kayak posting tuibon segala macem. Terus kayak mereka bisa ngehandle akademik dan non akademik dia, itu jujur ngebuat aku iri dan FOMO gitu loh. Makanya saat wisuda aku ikutan, aku coba lah itu. Ternyata berat ya, jujur. Berat, tapi kan akhirnya mendapatkan ilmu dari sana. Yang penting mentalnya harus kuat. Bener banget, karena kalau diri kita sendiri udah siap mental nih, harusnya udah siap untuk ngerantau. Karena kita kan ngerantau kan jauh dari mama papa gitu. Jadi kita gak boleh ngebebanin orang tua kita yang di rumah. Benar, ngomongin soal tadi ngebebanin mama papa, siapa di sini yang masih suka minta duit? Padahal udah dikasih uang jajan. Nah ini adalah permasalahan gue selama gue berkuliah, adalah soal budgeting say. Menurut aku, kalau misalnya pas kita udah ngerantau kan hidup sendiri, jadi kayak makin banyak hal yang harus dikontrol sendiri, terus ngambil keputusan sendiri, apalagi soal belanja-belanja, soal self reward yang kayak gitu-gitu. Kadang misalnya awal nih dapat duit langsung kayak pengen menghambur-hamburkan. Nanti seminggu pertama duit gue sisa 500.000, wah kan jadi kayak pusing ya. Baru seminggu pertama ya. Iya, nah kayak gitu-gitu sih yang aduh kadang tuh sempat lah beberapa kali terjadi. Emang Abel dari mana ngerantau? Aku dari Klaten mbak, aku wong Jawa mbak. Kan kayak gue sama Cindy dari Bandung ya, jadi kayak nggak terlalu gimana gitu soal budgeting, soalnya dekat sama rumah. Kamu kan jauh. Iya setuju. Tapi kayak ya udah sih, jadi gue belajar kayak seiring berjalannya waktu, belajar untuk ngatur budget. Mengelola uang ya, karena Abel juga SBM ya, harus nih. Manajemen uang sendiri dulu, baru uang perusahaan nanti. Karena kalau misalnya manajemen duit sendiri aja nggak bisa, lu mau cari kerja gimana Bel? Ya udahlah, kan masih berapa tahun lagi gue di sini, masih 2 tahun lagi kan? Ya 2 tahun, ya bisa lah itulah nanti kan. Tapi kayak kalian pernah nggak sih mengalami kayak
kesulitan-kesulitan akhir bulan gitu? Jujur pernah makan. Kamu makan nasi sama pilus atau nasi sama abon? Jujur aku ngikut temen, aku gak jajan apa-apa, aku comotin. Karena tipikal Amira ya Kamus Mania. Soalnya jujur kalau misalnya Kamus Mania nongkrong sama Amira nih ya, dia kayak tiba-tiba kayak natep makanan Kamus Mania lama banget ya. Dia nunggu queue yang perkataan kayak ini, Mir mau nggak? Nah dia langsung nyengir kayak mau. Ya guys, itu adalah tips dari saya. Kalau uangnya habis ya dan nggak ada ide buat makan apa, kalian bisa comotin makanan teman. Ya selain comotin makanan teman, mungkin bisa masak sendiri ya. Walaupun aku masaknya roti gitu, roti bakar, gak apa-apa, tetap makan. Yang penting perutnya terisi ya, Wak. Ya alhamdulillah. Cindy pernah gak merasakan kesulitan? Kesulitan pernah sih, tapi kebetulan gak sampai nyomot punya orang kayak gitu. Karena uangnya masih ada untuk beli sendiri, puji Tuhannya. Cuman kayak terkadang tuh suka mikir aja kayak setiap kayak buka M-Banking gitu kayak, wah beban keluarga banget. Gak apa-apa, semuanya kan proses. Yeah. At the end of the day kita kan baru setahun, masih ada tahun-tahun berikutnya untuk Memboros-boroskan duit. Enggak dong. Enggak dong, boleh. Untuk belajar tadi soal duit, terus apa tadi? Manajemen waktu, Manajemen duit, duit. manajemen. Bisnis manajemen jurusan gue dong. Ya intinya sebagai mahasiswa emang banyak banget hal yang harus kita manage di dunia perkuliahan ini. Dunia perkuliahan ini emang banyak yang baru dan banyak yang mau kita coba. Tapi walaupun there are a lot of things yang baru, sebagai maba nih Belsin, kita juga walaupun udah gak maba tetap harus inget prioritas kita, tujuan awal kuliah, Yaitu belajar BEL AJAR. belajar mengeja ya gitu. Enggak dong, kita belajar manage waktu tadi kan, kayak akademik dan non akademik harus tetap seimbang. Terus tahu porsi diri sendiri biar gak sakit. Terus walaupun jangan FOMO. Terus selain itu juga manage waktu ya, kayak jangan belajar terus-terusan, nanti stres, demot dan gila gitu. Jadi sosial, pertemanan dan belajar tuh pokoknya semua harus seimbang. Kita belajar di perkuliahan ini. Nah, apalagi kalau buat teman-teman yang ngerantau ya kan, hidup sendiri, makin banyak hal yang harus dipikirkan sendiri, diputuskan sendiri, resiko semuanya ditanggung sendiri. Intinya lu berdiri pakai kaki lu sendiri dah, udah kagak ada emak bapak lu. Jadi jangan nyusahin orang. Tahu lah kapasitas diri, kapan harus berhenti, kapan harus mulai lagi. Kalau kerja kelompok, kerja, jangan diem doang gitu. Itu pesan paling penting di podcast hari ini. Pokoknya iya, jangan jadi beban. Terus carilah itu support system karena sangat perlu. Yes. Teman hidup juga ya boleh. Boleh, kalau saya Tipis-tipis. dapet. Benar. Soalnya di sini cuma Amira doang yang ada. Iya. Ya. Mungkin sedih. Boleh yang hitas apa aja. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kan nggak keteteran. Mau kalian bermain, berpacaran, bersenang-senang. Intinya kehidupan kuliahnya harus jalan ya kan. Iya. Tetap ingat tujuan awal kuliah. Know your priorities guys. Belajar, oke? Menimba ilmu demi masa depan yang cerah. Dan yang paling penting adalah untuk pantengin terus sosial medianya 8EH. Ada di Instagram, TikTok, dan juga YouTube di 8EH Radio ITB. Di Twitter 8EH_radio dan juga Spotify 8EH Music. Dan yang paling penting adalah jangan lupa juga buat dengerin siarannya 8EH di 8EHRadioITB.my.id. So, Cindy, Abel, Amira signing out. Don't forget to be smart and stay cool in Harmonia Progressio. Dadah!